Hari demi hari terus berlalu tanpa kita sadari bulan Ramadan akan segera pergi, seakan baru saja kemarin kita bergembira menyambutnya. Tetapi tak berapa lama lagi ia akan pergi meninggalkan kita semua. Sebagai manusia yang beriman, kita tentunya teramat sangat sedih dan cemas dengan kepergian bulan Ramadan. Sedih karena kita akan berpisah dengan bulan yang penuh berkah ini. Cemas karena kita tidak tahu apakah ini adalah Ramadan kita yang terakhir kalinya. Salah satu hal yang sangat kita khawatirkan, apakah ibadah yang kita kerjakan semenjak awal Ramadan berhasil mendapatkan pahala yang berlipat ganda, atau jangan-jangan kita seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, banyak golongan orang-orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga semata. Di penghujung bulan Ramadan ini jamaah semuanya, sudah selayaknya kita melakukan muhasabah diri. Sadarkah kita bahwa amalan kita masih sangat sedikit sekali? Sudahkah kita layak mendapatkan derajat takwa, atau semua itu masih jauh panggang dari api? Berapa banyak dan sebaik apakah amalan ibadah yang telah kita kerjakan semenjak awal Ramadan hingga saat dan detik ini? Atau kita hanya bermalas-malasan seperti bulan-bulan sebelumnya, tak ada obatnya? Di samping itu, berhasilkah kita menghatamkan kitab suci Al-Quran minimal 1 kali dalam Ramadan ini, atau hanya membacanya beberapa baris saja, bahkan tidak ada sama sekali? Berapa banyak harta yang telah kita infakkan di jalan Allah, atau kita hanya sibuk membelanjakan harta terus di pusat-pusat perbelanjaan guna membeli beragam menu untuk berbuka puasa, berebut segala persiapan untuk kebutuhan merayakan hari Aidil Fitri. Masih banyak pertanyaan lain yang dapat tentunya kita ajukan kepada diri kita sendiri dalam rangka bermuhasabah diri. Seperti yang kita tahu jamaah semuanya, Ramadan bulan yang penuh kerahmatan, keberkahan dan kemuliaan. Kepergiannya kini amat dirasakan dan akan sangat ditangisi oleh seluruh umat Islam yang benar-benar menghayati, memanfaatkan kedatangannya dengan melaksanakan berbagai ibadah, baik itu yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita merasa kepergiannya terasa biasa-biasa saja, atau malah bergembira karena terbebas dari kewajiban berpuasa? Jika demikian, kita sepatutnya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh hadirin, di penghujung Ramadan ini, setiap muslim sewajarnya bermuhasabah, menilai diri terhadap ibadah puasa yang dilaksanakan. Apakah ia telah dikerjakan tersebut benar-benar telah mencapai ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa menjadikan diri kita menjadi hamba yang berhasil meraih derajat nilai takwa dan kembali kepada fitrah dan suci. Sebagaimana yang kita ketahui, ibadah puasa yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, kesungguhan dan keistiqomahan bukan saja meningkatkan keimanan, malah ia dapat menghapuskan dosa kesalahan yang telah pernah kita perbuat. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadirin semuanya, apa kata Nabi? Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, mengharapkan istiqomah dalam melakukan amal ibadah, memerlukan tahap keimanan, akan memerlukan segala dosanya yang telah berlalu, agar segala amal soleh ini dapat diteruskan hasil pendidikan Ramadan pada bulan-bulan yang akan datang. Sebab hadirin semuanya, seringkali apabila kita melangkah ke bulan Syawal, ibadah semakin berkurang dibandingkan sewaktu bulan Ramadan, terutamanya
di malam hari raya Idul Fitri yang tak jarang hanya diisi dengan kegiatan-kegiatan tak berguna. Seakan bergembira ria dengan kepergian bulan Ramadan yang sungguh mulia. Sebab itu jamaah hadirin semuanya, mari sama-sama kita manfaatkan hari-hari terakhir di bulan Ramadan di tahun ini dengan keistiqomahan dalam melakukan ibadah dan amal saleh. Tak lupa pula hendaknya diiringi dengan doa kepada Allah supaya dipertemukan lagi dengan Ramadan pada tahun yang depan. Sebab tak ada yang tahu apakah kita masih hidup pada Ramadan berikutnya. Boleh jadi menjelang itu kita telah tutup usia sehingga tak dapat lagi menikmati indahnya beribadah di bulan suci ini. Atau boleh jadi Ramadan yang pergi untuk selama-lamanya dan ia tak lagi datang untuk selamanya seperti hari ini. Jika kita beristiqamah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan 3 keistimewaan seperti mana dalam firman-Nya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, la takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kalian merasa sedih, gembiralah mereka dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Kiranya sebelum bulan yang mulia ini benar-benar pergi, hadirin semuanya, mari bergegaslah untuk memperbanyak ibadah di waktu yang masih tersisa hingga detik-detik Idul Fitri tiba. Tetaplah bertahan dengan segala amalan yang dikerjakan sejak awal bulan Ramadan. Hendaklah senantiasa ditingkatkan karena di malam-malam terakhir ini terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan seperti yang terjadi selama ini, makin ke ujung Ramadan semakin kita beribadah kian memudar. Usahlah diperturutkan hawa nafsu untuk mempersiapkan hari raya Idul Fitri yang tidak pada tempatnya. Layakkah kita bergembira ria dan merasa jadi seorang pemenang, sementara amal ibadah kita hanya sekedar saja, hanya sedikit, secuil saja. Zikir pun alfa, salat pun terlambat, sedekah pun tidak seberapa, bahkan caci maki dari mulut kita tak ayal seringkali pula terucapkan. Sementara kita tahu bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya amat sangat sedih ketika bertemu dengan akhir-akhir Ramadan ini. Kita tidak tahu apakah ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Kita juga tidak tahu ataukah ini Ramadan yang tidak lagi akan datang untuk selamanya. Sungguh hadirin, Ramadan yang tak ubahnya pemusatan latihan ini akan segera berakhir meninggalkan kita. Kita tidak tahu apakah kita termasuk golongan yang benar-benar terlatih sehingga mampu menghadapi rayuan syaitan, sehingga mampu menghadapi rayuan nafsu yang selalu mengajak untuk mengikuti jalannya. Kita juga tidak tahu apakah setelah Ramadan kita termasuk orang-orang yang tidak lagi mempertuhankan nafsu duniawi yang kelak hanya akan membawa kita ke jurang neraka. Karenanya manfaatkan waktu yang tersisa dengan sebaik mungkin hingga tak ada penyesalan yang timbul di hati kita setelah kepergiannya. Hadirin, sadar atau tidak sadar, ada jutaan bahkan miliaran mayat dalam kuburannya. Mereka merintih menangis ingin kembali ke dunia, ingin punya kesempatan seperti kita, ingin punya kesempatan kesehatan seperti kita berada dalam Ramadan. Apa kata Jibril alaihissalam? Ya Allah, celaka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang masuk ke dalam Ramadan, lalu mereka keluar dari Ramadan, sementara mereka belum mendapatkan tiket surga. Amin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, hadirin, boleh jadi usia kita yang pergi untuk selamanya. Bila Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita,
Bukankah sebaiknya kita ukir Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dalam sejarah hidup kita? Ayah ibu, boleh jadi Ramadan tinggal sisa beberapa hari lagi ke depan, tapi bukankah keberkahan berada pada ujungnya? Bukankah sesuatu itu Allah akan juga lihat bagaimana kita berproses untuk berpisah dengan Ramadan? Saatnya kita kembali, rapatkan saf kembali di masjid-masjid, datangi rumah Allah, ambil sajadahmu saudaraku, letakkan di atas lantai, berdiri di sana, angkat takbirmu, mohon kepada Allah agar dosa kita diampuni. Bila melalui nasihat kecil ini juga tak membuat kita tergerak untuk semakin baik mengukir Ramadan di terakhir kali ini, boleh jadi kita harus minta kepada Allah untuk memperbaiki hati kita yang telah rusak. Tapi bila itu pula tak mungkin diperbaiki, boleh jadi kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar digantikan hati kita menjadi hati yang baru kembali. Ma'asyiral muslim, Rabbana ya Allah, ya Tuhan kami, telah banyak kami menzalimi diri kami. Terlalu banyak nikmat yang Kau berikan tak seimbang dengan rasa syukur kami ya Allah. Usia yang Kau berikan kami sia-siakan ya Allah. Seringkali ketika berkumandang azan-Mu, kami hanya mendengar sanyup di telinga kami, lalu kami mengatakan, ya Allah, hamba-Mu yang banyak maksiat ini datang kepadamu ya Allah. Ampuni dosa dan khilaf kami semuanya. Kumpulkan kami kelak menjadi orang-orang yang akan kelak mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala ya Allah. Masukkan kami dari pintu Rayyan, sebagaimana sabda Nabi-Mu, ada yang dikhususkan buat orang-orang yang mereka berpuasa di Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin.